Diceritakan Gus Kori bagaimana pendelegasian IMAD ke jenengan. Coba. Oke. Baik, saya ceritakan. Waktu di Benda Kerep. Bentar, tunggu, jangan dijawab dulu, tunggu. Begini aja, Kang Sabar, boleh nggak kalau misalkan kata-kata siapapun itu, berarti berhak dong siapapun untuk melawan narasi IMAD? Tolong dijawab dulu. Betul kan? Setuju kan? Melihat situasi. Setuju nggak? Setuju nggak kalau ada kata-kata siapapun, berarti siapapun berhak dong? Betul. Nah, selama ini dia datang nggak? Itu aja kalau dari saya. Ya kan begitu. Yang melihat situasi, ya kemungkinan narasinya berubah itu. Ya. Saya cuma sebentar, Bang Sabar, saya jawab. Silakan, Bung Kori. Baik, Bang Sabar, perlu diketahui ya bahwa setelah diskusi Benda Kerep, IMAD itu mengajak saya untuk bergabung dengan dia karena narasi saya dalam pengetahuan nasab, dalam penjelasan saya pada saat itu ya diakui kemampuan saya, dan itu bisa dilihat dengan mata telanjang oleh kalian semua. Walaupun sekarang rombongan IMAD itu membalikan fakta ya, di sini saya bisa mengetahui bahwa mereka tidak jujur. Karena perjuangan saya saat ini ketika saya kembali ke Nasabah Alwi, ke Absahan Nasabah Alwi, mereka membuat framing, membalikan fakta. Di sini saya mengetahui bahwa mereka tidak jujur. Oke, satu. Abang perlu mengetahui ya, di masa itu IMAD belum banyak pendukungnya. Ya, belum banyak pendukung. Bukti ketika diskusi di Kesultanan Banten, dia sedang ingin membatalkan diskusi untuk mengajak orang tidak hadir diskusi di Kesultanan Banten. Tanya, Bang. Alasannya untuk tidak hadir? Tidak hadir karena dia menganggap bahwa diskusi ini di Kesultanan Banten ini adalah diskusi yang sifatnya framing, ya, ingin menjatuhkan dia. Itu alasannya. Oke, saya menyatakan sama Kiai Imad bersama Mogi waktu itu, saya nggak pandang bulu, kebenaran yang saya dapatkan ini harus dikalahkan. Kalau tidak ada yang mengalahkan, berarti Nasabah Alawi pasti batal. Saya mencari kebenaran. Diskusi sangat penting bagi saya. Ketika saya sudah bernarasi bahwa Nasabah Alawi palsu di media, maka wajib bagi saya untuk hadir ketika diajak diskusi. Ya, kalau kalian tidak mau diskusi, ya urusan kalian. Saya sendiri akan datang ke Sultanan Banten karena saya pun diundang juga. Jadi saya punya dua surat undangan. Satu, undangan khusus untuk saya di Kesultanan Banten. Dua, undangan saya dibatalkan dengan permintaan surat pernyataan Imaduddin untuk saya bersama tim, membuat tim. Ya, saya yang mengetuai tim itu. Oke. Nah, datanglah Imaduddin bersama rombongannya ke rumah saya ini. Yang datang itu berdua lah sama keluarganya, sama istrinya, itu Mogi sama Kiai Imaduddin. Dua kali. Kali pertama datang untuk bermusyawarah agar tidak terjadi diskusi, saya tetap kekeh untuk diskusi dan dia mau mempertimbangkan itu. Kali kedua dia datang untuk menyatakan kesiapannya untuk mengutus saya sebagai delegasi diskusi di Kesultanan Banten dengan membentuk tim. Nah, disitulah kita tunjuk diantaranya itu Gus Jajuli berdua, Kiai Muhammad Salim dari Cilacap ketiga. Nah, 6 orang dan 3 orang itu ditentukan secara mendadak waktu di Banten karena nggak ada orang lain yang mau datang. Oke. Nah, setelah diskusi di Kesultanan Banten, draw dalam diskusi itu tidak menjawab kemenangan apapun, baik tidak memenangkan tesis dan juga tidak mengalahkan orang yang mengakui keabsahan Nasabah Alawi. Di antara mereka itu yang hadir Abuya Qurtubi, terus Habib Hanif, Wafi, Rumel Abbas, sama yang satu lagi itu Ali Idrus, saya lupa namanya. Oke. Jadi yang mewakili klan Ba'alawi itu Habib Hanif, terus Rumel Abbas,
terus Idrus, Habib Idrus yang Aventador. Buya Kurtubi. Iya, Buya Kurtubi nggak ini dia mah hanya mau menjadi sosok orang tua. Ya. Makanya di situ memang mengundang semua termasuk Kiai Idrus Ramli hadir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya berbicara jujur, saya tidak tambah-tambahkan, tidak mengada-ngada ya. Sebagaimana Anda lihat dengan mata kepala Anda pada diskusi di situ, Imaduddin cuman pergi numpang istinja di Cirebon. Ya, dia memantau melalui YouTube. Kesimpulan akhir kita tutup selesai diskusi dan mengeluarkan statement saya terakhir itu dianggap akur, yaitu diskusi hari ini tidak kalah tidak menang, draw. Maka wajib ada diskusi kedua dengan mengajak Rabithah untuk siap hadir, dan saya akan menarik dengan tali apapun agar Imaduddin bisa hadir diskusi bersama-sama pengurus Rabithah dan lain sebagainya. Itu disepakati. Dan saya setelah waktu itu, kalau nggak salah bulan Juni itu, saya melobi lagi Imaduddin untuk siap diskusi. Imaduddin sudah nggak mau karena saya sudah banyak pendukungnya. Jadi ketika dia sudah banyak pendukungnya, dia takut, dia malah nggak mau diskusi. Ini saya nggak pahamin. Tetapi waktu awal diskusi di kepulangan saya dari Kesultanan Banten, saya tidak berdusta ya. Ana la ukadzibu, saya tidak berdusta ya. Saya berteriak, wahai Kiai Imad, ke depan akan ada diskusi kedua kali, season kedua, maka wajib antum harus hadir dalam diskusi itu. Siap, tunggu. Itu awal. Ya saya senang. Makanya saya bingung ini. Jadi oleh sebab itu, teriakan-teriakan saya di media itulah yang membuat tesis Imad itu viral dan dianggap orang. Saya yang ngedebat Ba'alawi ini di forum manapun, saksi banyak. Lawan debat saya nih Askoli ini, ini ada orang, terus Gopur ya, Hakim, Ibnu Khodi, itu setiap hari berdebat pakai kitab. Lobangi Imad. Saya membuat antitesis nih. 140 halaman lah, atau 100 berapa ini? Totalnya 130 halaman, belum dicetak. Saya buat antitesis dengan 102 referensi. Dan saya siap uji coba. Kebetulan diuji coba di Padusuka TV dengan Dr. Ribut, sehingga Dr. Ribut nggak bisa menjawab apapun. Kemudian saking supaya menutupi kemaluan si Dr. Ribut yang dari Sudan itu, akhirnya Imaduddin naik di Komal YouTube-nya pada Suka TV di season kedua. Apa hak dia mengomentari nasab orang? Gitu loh. Maka oleh sebab itu, kalau Kang Sabar ini adalah orang yang mendukung kebenaran, tarik jakunnya Imaduddin, tarik lehernya Imaduddin. Ada diskusi. Dia kemarin narasi di pada Suka TV dengan membatalkan kitab Abnaul Imam. Narasi dia sudah membatalkan kitab Sejarah Mubarakah. Bahaya. Dia pasti rungkat, saya bilang rungkat. Maka oleh sebab itu bang, abang berpikir pakai akal yang sehat. Saya ini korban yang dijadikan tameng oleh si Imad. Saya ini yang kemudian mereka menghancurkan nama saya. Ketika saya kembali kepada keabsahan Sabalawi, apa yang mereka buat? Mereka memfitnah saya, membuat narasi-narasi fitnah untuk menghancurkan martabat saya. Apakah itu orang yang benar? Apakah itu benar? Harusnya katanya mereka bersyukur kalau saya sudah kembali ke nasab ke Ba'alawi. Tapi kenapa menciptakan fitnah? Ya, saya semakin ditentang semakin kejam. Saya beda orangnya. Kalau dia mau bijaksana, ayo diskusi. Kenapa dia harus mensyaratkan lembaga?
Padahal dia membatalkan nasabah alawi, bukan membatalkan lembaga Robita. Kedua, tesis dia tidak pernah ada rekomendasi dari ulama ahli nasab. Kenapa dia membuat syarat? Kalau dia membuat antitesis, maka lawan dia adalah antitesis. Dia buat tesis, saya buat antitesis, maka lawan dia saya, bukan lawan yang lain. Itu secara prosedur ilmiah, bukan lawannya Robita, bukan. Robita itu ada paguyuban yang menghimpun keluarga Ba'alawi di Indonesia, gitu bang. Kalau dia membatalkan status lembaga Robita, maka dia layak melawan Robita. Tapi dia membatalkan nasabah alawi, bukan lembaganya. Maka dia harus siap berdiskusi dengan siapapun orang yang mempunyai kredibilitas ilmu dalam masalah nasab. Jangan minta tanding sama orang yang nggak luas di dalam membahas nasab. Itu namanya cari lawan yang bukan lawannya, gitu loh. Bukan saya sedang mengeremehkan habaib yang itu, enggak. Tetapi mereka enggak mendalami pengetahuan yang sikapnya nasabiah. Mereka cuma tahu jalur-jalur nasab mereka, dia mengisbat sesuai dengan pengetahuan yang turun-menurun dari keluarganya. Datang Imaduddin membatalkan nasabnya dengan mempergunakan metode-metode kitab yang orang-orang seperti Habib Rizik, Habib Lutfi, bukan fak itu. Beda lah kami, saya, Wafi, Rumil Abbas, terus Habib Hanif, ya, lawan. Berani nggak dia berdiskusi? Saya, Rumil Abbas, Gus Wafi, terus Habib Hanif, ya, ada lagi satu lagi saya lupa dari Rabitah. Berani nggak? Kalau berani diikat, tarik lehernya, itu baru benar. Kalau cuma nyap-nyap di pinggir jalan, itu tukang tipu namanya, pemecah belah umat. Saya berhenti dari mendukung Imat karena saya lihat terakhir waktu diundang di Robitoh nggak mau datang. Ini penjahat, ini penjahat, bukan orang benar. Bila mana orang benar, maka dia siap berdiskusi dengan siapapun. Rasulullah SAW ketika beliau mengikrar seorang nabi dan rasul, Raja Rum datang minta kepada Nabi Muhammad untuk menerangkan kenabiannya. Nabi datang walaupun sahabat melarangnya. Nabi datang menghadap Raja Rum. Sampai di sana Raja Rum malah minta Nabi membuktikan mukjizatnya. Ya? Allah berikan mukjizat Nabi Muhammad, dibuktikan dengan panca indera mereka pada masa itu. Apa kata Abu Lahab dan Abu Jahal? Sungguh sakti sihirnya kaum Muhammad. Oke, silakan Pak. Jadi begini, tadi disinggung sedikit masalah peranan NU. Tadi saya luruskan dulu bahwa NU secara kelembagaan sejak 1926 dia ikut berperan, perwakilan dari NU itu di dalam penyusunan BPUPKI, ini jelas. Yang kedua, di dalam perjuangan fisik, peperangan 10 November itu sangat menentukan. Ingat tahun berapa? 10 November tahun berapa? 1945. 1945. Yang saya tanya 1916. 1916 itu NU belum berdiri, Bang. Lah berarti jangan ngeklaim. Bahkan orang Aceh, kami berjuang melawan Belanda, ulama Aceh melawan Belanda itu dari mulai abad 17 akhir ya sampai abad 20 ya. 1945 kami udah tumpah darah, Bang. Assalamualaikum. Kalian baru berantem. Kalian baru berkelahi. Sebentar, jangan dipotong dulu. Sebentar, dipotong dulu. Orang itu sebelum itu makanya jangan ngeklaim. Paham? Yang saya nggak terima, saya ngeklaim. Saya nerima. Sebentar. Saya nerima bahwa ada andil ulama NU dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tapi jangan ngeklaim kalau tidak ada NU, Indonesia tidak merdeka. Itu yang saya terima, Bang. Kami bangsa Aceh. Kakek saya, Bang. Sebentar. Apaan? Sebentar. Kakek saya, Bang. Kakek saya disalib sama Belanda, tahu nggak? Kakek saya disalib sama Belanda, ditembak kepalanya.
Ya. Pan kunci Tapi ditolong. kan harus, Ya. tadi Tengku kan muda harus kau ni. menunjukkan Tengku. peranan NU. Jadi ulama dalam pemerintahan yang Iya, menentukan dalam saya perjuangan tanya sama kita Anda itu. cuma satu dulu, sebentar. Benar nggak statement tanpa NU Indonesia tidak merdeka? Saya tanya. Tidak benar, tidak benar. Tidak benar. Itu aja. Kan saya jangan mengklaim. bukan Benar. saya menanggapi statement Anda apa peranan NU, maka saya Iya, jawab. kalau NU punya peranan, cuma dia yang memerdekakan Indonesia, maka saya tanya peranannya. Tengku. Tapi kalau dia berperang Peranan melawan Belanda Aceh. pada tahun 1945, itu tidak ada bisa menjadi klaim peranan bahwa tanpa NU Indonesia tidak merdeka. Gak ada itu. Bohong. Hoax itu. Tengku, mohon izin Tengku. Peranan Ya, Aceh ya. memberi Sabar. masyarakat di Jawa Teman-teman. makan dengan hasil Teman-teman, tambang sebentar dulu. mereka di Aceh. Teman-teman sebentar Saya dulu. baru mau bicara. Teman-teman sebentar dulu. Bang Sabar, Anda Masalah harusnya jangan bertanya dulu ya. Kalau Anda mau bernarasi, jawab dulu tadi yang Anda minta jawaban ya masalah diskusi loh. Jangan bertanya Ya. dulu. Kalau Anda bertanya dulu ya, seolah-olah Anda hanya memberi pertanyaan terus, tapi Anda nggak ada kesimpulan. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya. Saya Kapan saya narasi? Saya jawab. Kemudian Kapan saya saya narasi? yang saya Assalamualaikum. jelaskan itu Bisa masalah jawab. peranan NU. Mana Masyarakat. suruh tunjukkan, maka saya tunjukkan. Satu, kedua, mohon didengar bahwa persoalan nasab itu bukan bagian dari iman Islam. Kita harus satu Al-Quran, hadis, sudah. Masalah nasab adalah masalah yang ilmiah. Sebentar, nanti Masalah silakan nasab. bantah. Silakan bantah. Ilmu nasab itu ilmu yang terbuka dan ilmiah. Itu satu. Bahwa kita tidak bisa mengklaim dari pihak Tengku membuat tesis boleh, tapi saya yakin tesis yang Tengku buat itu akan segera dipatahkan. Yakin, saya yakinnya. Tidak bisa, tidak bisa. Begini, Tidak saat mungkin. Kiai Imad itu siap berdiskusi, siap diadu tesisnya itu. Mana buktinya? Ini sebentar. Dari Dari dulu kemarin nggak ada. Sebentar, saya Dari sampai- dulu siap-siap, Nanti saya siap, tak datang diam. kagak? Nanti tak diam. Saat ini jago Anda yang paling kredibel itu satu Rumel Abbas dan dua Gus Wafi. Yang lainnya itu pun kan ini Kiai Imad itu siap berdiskusi di lembaga perguruan tinggi. Ingat, di lembaga perguruan tinggi karena ini sifatnya Biar tesis. saya yang jawab. Ini Biar saya yang jawab. ilmunya. Biar saya yang Gitu jawab. ya. Satu. Oke. Dipisahkan dulu bahwa masalah nasab itu selain itu tidak ada pedulinya karena bukan bagian dari iman Islam. Muhammadiyah itu tidak peduli, Salafi Wahabi Gue tidak Muhammadiyah, jangan sebut-sebut kamu mau ngadu domba kami ya. Kami tidak ada kayak Muhammadiyah begitu. Saya orang Muhammadiyah. tidak peduli, tidak Jangan tahu terbawa kau Muhammadiyah. Kau mulut kau ini ngadi-ngadi Saya inilah ya. jelaskan satu Percuma urusan. orang Ini Jawa hanya itu, persoalan percuma di orang dalam Aceh ngasih NU. makan orang Jawa, tapi pengkhianat. Ini bukan Inilah masalah sebabnya. Aceh, bukan masalah Jawa, bukan tidak ada, jangan digiring-giring ke daerahan. Saya tidak Kau suka. nyadar orang Aceh itu udah banyak ngasih sumber alamnya ke Pulau Jawa, bukan mau rasis. benar. Ada hubungannya dengan Benar. nasab, saudara. Nasab Bentar. itu Ada, adalah ada. ilmiah. Ada hubungannya. Ilmiah harus dibantah Cukup, dengan cukup. ilmiah. Sekarang Itu begini. saja persoalannya. Begini, Bang Domo, Bang siapa? Bang Demo ya, Bang Demo. Saya minta bukti satu ya, yang katanya Imad mau berdiskusi ya. Selama 4 kali pengadaan diskusi, kapan dia datang? Saya dengar apa yang disampaikan saudara Imad, saudara Imad di dalam YouTube-nya. Satu, yang kedua, akan mendatangkan Kiai Imad. Udah. Saya orang Muhammadiyah yang peduli nasab. Mau Oke. lihat identitas Oke saya? ya. Oke, Muhammad kalau Yasa data Anda Kemalu. hanya YouTube ya. Kalau data Anda hanya YouTube. Muhammadiyah. Bentar, Bang Demo. Kalau data Anda hanya YouTube ya. Saya akan jelaskan data yang lebih kuat Kau dari YouTube justru ya. Muhammadiyah itu tidak mau ada kejawen karena apa menyembah dengan bunga-bunga. Gitu. Bentar, Bunda Snack. Kau Muhammadiyah mana kau? Jangan asal ngomong kau. Bentar, Bang Aku Demo. Muhammadiyah Kalimantan Barat yang menolak apa Bukan si ke Abbas situ Buntet narasinya, kemarin. Snack. Kenapa memangnya kau? Bentar, bukan ke situ narasinya. Kalau data Anda hanya YouTube ya, saya akan buktikan kalau data YouTube saya lebih akurat dari Anda.
ya, ahli nasab dunia ya, mufti dunia, bahkan ya mufti dunia, terus nakobah dunia itu sudah mensahihkan nasab. Kalau hanya YouTube, Anda tadi membawa YouTube kan? Ya debat itu masalah YouTube. Kalau nakobah dunia itu itu saya percaya, tapi tidak pernah ada itu. Coba buka Kata YouTube. siapa? Buka Kata YouTube. siapa? Mufti Kata Mesir. siapa Mufti tidak Mesir. ada? Mufti Satu, Mesir. tadi disinggung masalah DNA. DNA Enggak, jangan dulu ke DNA. Jangan dulu ke DNA. Anda sudah tadi mengatakan menanggapi Tengku mendengar Umar. kata Saya Imar kan dari YouTube. mau bicara dua poin saja, nanti silakan Anda bicara. Saya menanggapi Tengku Kori itu tidak ada di dalam hadis. Memang waktu hadis dan Quran itu belum ada DNA, cuma DNA itu apakah akadah bersesuaian dengan nasab yang Sebentar. resmi? Oke. Kalau Oke. memang DNA itu bukan Diam dulu, yang minta Snack, DNA. diam dulu. Hasim. Snack. Ingat, apakah Oke, sebentar. sesuai dengan nasab baku nasab Bani Hasim oke, yang ada di oke, Arab Saudi? oke. Itu masalahnya. Oke, Domo. Saya bicara. Enggak. Saya dulu, sabar. Diam dulu, sabar. Sebentar, Gus. Diam dulu, diam. Iya, ya. Sebentar, sedikit ya. Satu dua, menit aja. Satu diam. menit aja. Nanti, diam. Waktunya saya bicara. Ya, saya punya host. Oke, Bang Domo. Apa dasar Anda di dalam hukum Islam, patokan Anda dalam hukum syariat Islam? Silakan jawab dulu. Patokan saya ada apa yang tertulis dalam Quran dan hadis. Artinya bahwa Terus? nasab itu tidak ada, Sebentar. bukan hukum iman. Anda jangan menambahkan narasi. Pertanyaan saya satu dulu, singkat, jelas, padat. Yang lain diam dulu ya. Di dalam syariat Islam, pedoman hukum itu dua yang pokok, ya, dua yang sekunder. Pokok dan sekunder itu artinya, ya, pokok, primer dan sekunder itu menjadi sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Bila tidak tertera di dalam Al-Quran, merujuk kepada keakurat Al-Quran dengan hadis. Ketiga, ijma. Dan keempat, qiyas atau qiyas dan ijma. Sudah. Pertanyaan saya, atas dasar apa, berdasarkan sumber empat tadi, mewajibkan DNA untuk memverifikasi nasab yang jauh berdasarkan sumber ilmiah? Silakan keluarkan. Begini, dalam perkembangan Saya tanya sumber dasar, baik secara kias, nas dan kias. Jangan jawab narasi begini begono. Tepat, jelas, padat. Sumbernya dari mana? kalau Jawaban itu Wajibkan. 1 tambah 1 2. Itu jawaban. kalau ijma Ya, ulama Mesir kan juga mengiyakan harus bersesuaian dengan nasab Bani Dalam Hasim. kitab apa? Dalam kitab apa? Nih, saya bacakan matan kitabnya. Kau diam dulu. Diam semua. Saya pakai kacamata dulu ya. Diam dulu. Jangan dipotong, semua diam. Saya kasih tahu ijma'nya ulama. Jangan asal ngomong, ya. Masalah DNA ya. Sebentar, ini DNA. Boleh saya ngomong sedikit? Sebentar, saya lagi mengkonfirmasi masalah ijma ulama tentang DNA. Tengku, boleh saya dikit sampaikan ini? Sudah saya dapat di Semua diam. fatwa nih. Saya setuju. Dengarkan saya bicarakan dulu, Afwan. Siapapun dia mute, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat di dalam kitab Al-Ifadah halaman 16 karya ulama sekarang ya, Asy-Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Di dalam kitab karyanya yang bernama Al-Ifadah halaman 16. Wa anna ighfalaha, ya, apa nih? Wa anna ighfalaha sawghun lil mudda'ina at-taghrira wal tamwiha 'ala al-'amati wa man la khibrata lahu bi 'ilmin nasabi wa hamila dzalika 'ala ihdathi turukin mubtadi'atin
fi itsbatil ansabi kharijatan an qawaninal fanni kal i'timadi alal himsin nawawi al ma'ruf bi DNA li itsbatil ansabil ba'idah. Ya, artinya begini. Dan sesungguhnya melupakan kaidah ilmu nasab yang disepakati oleh ulama ahli nasab, yakni syuhrah wal istifadah, itu dapat memberi peluang bagi para pembegal nasab untuk menipu dan menyamarkan nasab terhadap orang awam dan orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu nasab, itu bisa juga tertipu, dan hal tersebut dapat mempengaruhi dengan memunculkan metode bid'ah. Ini metode bid'ah namanya ini, di dalam menetapkan nasab yang keluar dari asas ilmu nasab yang sebenarnya, seperti berpatokan kepada hasil tes DNA untuk menetapkan nasab yang jauh. Itu ibaratnya tuh, ya. Summa in kana li hadzal himdi faidatun fil ansabi fa innaha fi juz'iyatin dhaiqatin wa hiya ma'rufatun nasabil ibni ila abihi. Jadi jikalau DNA ini ada manfaatnya dalam ilmu nasab, maka manfaatnya hanya ada pada bagian yang sempit, yakni mengetahui hubungan nasab anak dengan bapaknya sendiri. Wa qad ajma'al majma'ul fiqhil islami ala an hadzal himd an-nawawi al-ma'ruf bi DNA la yathbutul ansabul ba'idah, innama yasta'nisu bihi fi nataqin dhaiqin jiddan hina ma yunkirul abu ibnahu wa sahibun nasabi thabit. Ya, ini ada yang melanggarin. Al-masyhur bi syurati wal istifadah asy-syar'iyyah la hajata lahu ila al-himd an-nawawi li anna nasabahu thabitun wa masyhurun illa idza da'a anna nasabahu ghairu thabitin. Artinya Majelis Fikih Islami, ya, telah sepakat ijma' bahwa asam nukleat yang disebut dengan DNA ini tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian nasab yang jauh, ya, atau mengisbat nasab yang jauh. Akan tetapi dapat digunakan dalam lingkup yang sangat sempit, yakni hanya ketika orang mengingkari anaknya saja. Sedangkan orang yang nasabnya sudah sah dan masyhur serta dikenal syura wal istifadah menurut hukum syariat Islam, maka tidak diperlukan DNA karena nasabnya telah sah dan masyhur, terkecuali jika ada yang menyatakan kepalsuan nasabnya atau ketidaksahan nasabnya. Itu tetap dapat diulur melalui ilmu DNA, ilmu nasab dulu, gitu loh. Kalau nasabnya sudah berdasarkan data, maka boleh mempergunakan DNA. Dan DNA tidak menunjukkan satu haplogrup untuk memverifikasi nasab seseorang sebagai Hashimi. Jadi sangat salah orang yang mengatakan kalau bukan J1 bukan keturunan Nabi, salah. Nggak ada ilmu itu. Ilmu DNA dari mana? Udah kami tangkap ya. Udah jelas? Jawaban Udah jelas? jelas. Itu jelas jawabannya. Dan saya sebagai penikmat ini ya, kan udah dijelaskan tuh ibarahnya kan dari kitabnya apa, itu udah dijelaskan. Alhamdulillah ya, menjadi suatu pengalaman atau tambahan ilmu buat kami. Nah sekarang Bang Domo, karena tadi Anda sudah membawa-bawa ulama, saya pun minta sebagai kita pendengar, saya ini pendengar ya, sebutkan ibarahnya yang Anda pahami di dalam kitab apa. Jadi biar kami enak, karena kita mencari kebenaran bukan pembenaran ya. Saya berdasar dari keputusan Muktamar NU di Donohudan. Baca, Bang Kori pasti Mana? Bang, kita nggak ada masalah itu tadi Bang. Saya punya ibarah. Saat ini saya berarti keputusan Muktamar NU di Donohudan itu bisa ilmu nasab itu untuk menelusur DNA itu bisa menelusur masalah, menyelesaikan, memberi jalan terang untuk memberi kejelasan masalah nasab. Satu, bahwa saya itu sederhana Bang. Kalau enggak begitu enggak.
Anda tadi mengatakan hasil muktamar di Malang, ya? Di Dono NU Malang, Kota Malang. Di Dono Ya, bukan. ada dua. Itu semua sepakat bahwa DNA dapat menafikan dan mengisbat sebuah nasab yang dekat, bukan nasab yang jauh. Saya hadir, saya tahu. Filenya ada. Anda jangan bawa-bawa nama hasil muktamar. Sementara Anda nggak punya kitabnya. Punya nggak bukunya? Anda lembaga. Ya, Saya satu Assalamualaikum tentu. Saya berpendapat tentu. Bunda Koli. Bunda Koli. Ya. Saya berpendapat. Ya. Boleh silakan. Dan dia. Ya, pertama saya berangkat dari argumennya. Ada seorang Habib itu bilang tes DNA kemana begitu kan? Ada, itu dasar saya. Rizik itu ya, Habib Rizik itu. Ya, saya tidak sebut nama. yang menyebut nama itu Habib Rizik. Kemudian argumen yang diutarakan Buya Kori tadi itu kan yang ngarang adalah dari Ba'alawi juga. Yang diinginkan Bukan. sekarang dari non Ba'alawi. Bukan. Masih Ini saya baca bukan Ba'alawi. Hasim. Hasani itu. Mohon maaf, Hasani. Sudah dilakukan. Itu ulama mana itu? Oh, nggak bisa begitu. Ilmiah itu nggak ada konteks. Anda itu bahaya itu. Nah, sekarang saya tanya gini, oke, kalau dia menanyakan ulama mana, mohon maaf nih ya, kalau dia menanyakan ulama mana, apakah Imam Din itu ulama dunia? Waktunya sebentar. Sebentar. Tolong Habib, Kang tolong Sabar, ditertibkan ini kenapa ini tidak Jadi, jelas? Ya, sebentar, Kang. Oke, saya paham. Oke lah, yang mengatakan harus tes DNA itu Ba'alawi. Kemudian kalian memegang ucapan itu dan kalian tuntut. Ini kita tuntut objektivitasnya ya. Tapi ketika Ba'alawi mengatakan Ba'alawi mengatakan kebenaran tentang nasab, kalian tolak karena tidak objektif. Nah, sekarang ulama salah satunya Tengku Khalid tadi menyatakan ulama. Di sini juga saya ada ulama Mesir ya, Darul Ifta Mesir, tentang nasab boleh atau tidak, mengatakan amman nafyun nasabi bil basmatil wirathiyah fala yajuzu syar'an. Adapun menafikan nasab dengan cara DNA Tunjukin dulu itu kita secara syariat. Ini Darul Ifta Al Misriyah. On cam aja kitabnya. Oke. Ini Mesir ya. Darul Ifta Al Misriyah. Di sini dikatakan Al-jawab. Wa amma nafyul isbati bil basmatil wirathiyah fala yajuzu syar'an. Tidak boleh secara syariat. Nah, sekarang ketika Habib Rizik mengatakan tes DNA, kalian Sebentar, jadi instruksi sebentar, baca Ya. kitabnya biar terang. Jangan sepotong-sepotong. Wa amma nafyun nasabi sebentar. Wa amma nafyun nasabi bil basatil wirathiyati fala yajuzu syar'an. Ya kan? Adapun menafikan, membatalkan nasab dengan metodologi basatil wirathiyah. Apa basatil wirathiyah? DNA. Basma. Fala yajuzu syar'an, maka tidak sah, bukan nggak boleh itu, tidak sah Ya. pembatalan nasab dengan metodologi DNA. Oke, membatalkan nasab dengan metode DNA tidak sah hukumnya berdasarkan kaidah syariat. Lanjut. Itu sempit atau luas? Lihatlah. Itu sempit atau luas itu? Belum sempit itu atau luas? masih umum. Belum Ya, belum sempit atau luas? ditentukan sempit Coba atau luas. dikaji lagi. Belum luas atau sempit. Kenapa? Sebentar. Kan lihat, silakan Tengku. Ya, kalau Anda tanya sempit atau luas belum diterangkan, baru secara konteks umum. Terus lianna, Tafsirannya gimana itu? ya sebentar, lianna tahalili yahtamilu fiha. Terus ya lianna tahalila yahtamilu fiha al khatu, karena ya pentahalulan analisa terkait masalah DNA itu berkemungkinan salahnya. Ya, terus wa indallat, sekalipun mendalili atas nafi, atas pembatalan atau pengisbatan, yakinan berdasarkan keadaan yakin. Terus fa inna dzalikal yakin fi nafsihi, karena keyakinan itu ada pada dirinya sendiri yang
yaqa'u zannu, yang dapat menjadikan zan fi tariqi itsbatihi, pada jalan isbatnya nasab. Mimma, dari perkara yang menjadikannya oleh ghairu mu'taddin bihi syar'an, oleh ketiada mu'tad, ya, tiada apa tuh mu'tad, lumrah secara syariat. tiada lumrah, tiada fin nafsin nasab, pada penafian nasab. Artinya di situ secara global yang dituju di situ menetapkan nasab yang jauh tentunya. Kalau nasab yang dekat antara ayah dengan bapak itu bisa DNA karena ditemukan genetiknya, sampelnya ketahuan, sampel bapak sama anak, gitu loh. Nah, sedangkan menentukan nasab Rasulullah kepada keturunannya hari ini, ya harus diketahui dulu sampel Nabi, sampel DNA Nabi apa, sampel DNA Ali apa, sampel DNA Hasan wal Husain apa, Sayyidah Fatimah apa, Hashim apa, Abdul Muthalib itu apa, Abdullah itu apa DNA-nya. Apakah DNA Abdul Muthalib, DNA Abdullah, DNA Nabi semua sama atau berbeda? Kalau berbeda nggak bisa dipakai, gitu loh ya. Maka orang-orang yang mengklaim J1 sebagai juriat Nabi itu tidak ada sampel DNA, itu baru berdasarkan sensus ras, bukan sensus nasab, sensus ras. Oke, selesai. Wallahu a'lam. Nah, kalau kalau sensus rasa nggak nyambung jauh berarti kan. Saya kasih ngomong sebentar Loh, dulu. enggak, sensus nasab itu enggak memverifikasi nasab. Sensus itu adalah orang-orang yang mengetes DNA yang golongan Arab, rata-rata DNA-nya J1, ada J2, ada DNA yang dari Baghdad L, ada R, gitu loh. Itu sensus, belum diketahui seluruh orang yang tes DNA, baru sebagian orang yang mengalami tes, gitu. Dan dalam dalam uji, ya silakan. Ya, sekarang begini saja, Bang Domo, gitu kan. Saya minta datanya. Kalau orang Arab itu semua ya DNA-nya, ini kan baru sensus, Anda mengatakan sensus aja tidak mendekati kan begitu kan ya? Barusan kan begitu. Makanya buktikan data DNA semua keturunan Arab itu J1. Nggak ada. Portugal J1, Portugal. Baik, saya jawab. Datanya ya, datanya, bukan alibi ya, datanya. Ya. Kalau Mbak Alawi itu berkesesuaian dengan Bani Hasyim, DNA Bani Hasyim, hari ini juga saya jadi Muhibin, sudah titik. Bang, yang saya minta data DNA keturunan Arab ya, bukan keturunan Mbak Alawi atau keturunan Nabi. Gitu ya. Anda ini udah turun dia, nggak bisa Tunggu. ilmiah. Tunggu. Ya. Assalamualaikum, ana dari Surabaya, ana Habib Ali terus. Salam. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan antum atas usaha antum membantu golongan kami. Jazakumullah golongan ente. ahsanal jaza. Kita satu golongan, cuman beda kakek moyang aja. Ya, syukron. Ana turun ya. Ya, Abeb, seluruhnya ya. Saya Abeg. Minal aidin wal faidin, semuanya teman-teman yang di sini, para habaib, semuanya ya, para sayyid, para syarif. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.